Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Rahimatul Mardian dengan NPM 2113191023. Di sini saya bersama rekan saya Hanif Iksan Al-Hafid akan menjelaskan tentang metode Mora. Metode Mora adalah singkatan dari Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis. Metode Mora merupakan metode multi-objektif sistem dalam mengoptimalkan dua atau lebih atribut yang saling bertentangan secara bersamaan. Metode ini diterapkan untuk memecahkan masalah dengan perhitungan matematika yang kompleks. Metode Mora biasanya diterapkan untuk menyelesaikan banyak permasalahan ekonomi, manajerial, dan konstruksi pada sebuah perusahaan maupun proyek. Metode Mora ini diperkenalkan oleh Brouwers dan Zevanskas pada tahun 2006. Pada awalnya, metode ini diperkenalkan oleh Brouwers pada tahun 2004 sebagai multi-objective optimization saja, yang dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah pengambilan keputusan yang rumit pada lingkungan pabrik. Mora sendiri telah diamati bahwa metode ini sangat sederhana, stabil, dan kuat. Bahkan metode ini tidak membutuhkan seorang ahli di bidang matematika untuk menggunakannya, serta membutuhkan perhitungan matematis yang sederhana. Selain itu, metode ini juga memiliki hasil yang lebih akurat dan tepat sasaran dalam membantu pengambilan keputusan. Jika dibandingkan dengan metode yang lain, metode ini bahkan lebih sederhana dan mudah diimplementasikannya. Untuk rumus metode Mora, yang pertama itu input nilai kriteria. Yaitu menginputkan nilai kriteria pada suatu alternatif di mana nilai tersebut nantinya akan diproses dan hasilnya akan menjadi sebuah keputusan. Lalu yang kedua, membuat matriks keputusan. Itu merubah nilai kriteria menjadi matriks. Bisa dilihat seperti pada gambar ini, yang mana M adalah jumlah alternatif dan N adalah jumlah atribut. Oke, selanjutnya normalisasi. Normalisasi ini bertujuan untuk menyatukan setiap elemen matriks, sehingga elemen pada matriks memiliki nilai yang seragam. Bisa dilihat untuk rumusnya seperti di bawah ini. Untuk keterangannya, yang XIJ itu merupakan matriks alternatif, J pada kriteria I. I itu 1, 2, 3, atau N adalah nomor urut atribut atau kriteria. Untuk J sendiri merupakan M, nomor urut alternatif. Lalu X kali IJ itu merupakan matriks normalisasi alternatif J pada kriteria I. Lalu yang selanjutnya, yang keempat ada optimalisasi nilai atribut. Untuk menandakan bahwa sebuah atribut lebih penting, itu bisa dikalikan dengan bobot yang sesuai. Seperti ini rumusnya, karena J merupakan ada kriteria atribut dengan status maximize, dan yang selanjutnya J sama dengan G plus 1, G plus 2, kan nilai N adalah kriteria atau atribut dengan status minimize. Lalu WJ merupakan bobot kriteria, XIJ nilai matriks normalisasinya. Lalu yang selanjutnya itu menentukan ranking dari hasil perhitungan Mora. Nilai akhir dapat menjadi positif atau negatif tergantung dari total atribut dalam matriks keputusan. Alternatif terbaik adalah alternatif dengan nilai tertinggi, sedangkan alternatif terburuk memiliki nilai terendah. Untuk lebih jelasnya, di sini rekan saya Hanif telah menyiapkan sebuah simulasi data tentang pemilihan handphone. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Iksan Al-Hafid dengan NPM 211319113
Prodi S1 Teknik Informatika, Universitas Anggabuana FPKP Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan simulasi metode Mora, contoh kasusnya pemilihan produk handphone terbaik. Langsung saja ke langkah penyelesaian. Pertama-tama langsung ke input data nilai kriteria. Di sini ada harga, kamera, memori, berat, dan keunikan. Nilai bobotnya harga 0,45, kamera 0,25, memori 0,15, berat 0,1, dan keunikan 0,05. Di sini terdapat kriteria cost dan benefit. Cost dan benefit ini akan berpengaruh pada nanti rankingan. Cost untuk nilai minimum dan benefit untuk nilai maksimum. Di sini ada penilaian responden terhadap 5 produknya. Di sini ada 5 produk HP, HP1 sampai HP5. Di sini terdapat nilai harga pada HP1 70, kamera pada HP1 ada nilainya 80, memorinya 90, beratnya 70, dan keunikannya 90. Dan seterusnya sampai HP5. Langsung ke langkah kedua, membuat matrik keputusan atau XIJ. Di sini ada alternatif HP1 sampai 5 biasa, ada C1, C2, C3, C4, C5. Dibuatkan matriksnya sehingga XIJ-nya terkumpul datanya seperti ini. Jika sudah, langsung ke normalisasi matriks. Dengan rumusnya XIJ sama dengan XIJ dibagi akar dari sigma M J sama dengan 1 dikali X pangkat 2 IJ. Contohnya ada di sini kriteria harga. Pada HP1 0,3889. Ini didapatkan dari 70 dibagi akar 70 pangkat 2 ditambah 90 pangkat 2 ditambah 90 pangkat 2 ditambah 80 pangkat 2 ditambah 70 pangkat 2 sehingga menghasilkan 0,3889. Begitu pula seterusnya sampai HP5. Di sini juga sama, pada kriteria kamera C2 perhitungannya sama seperti yang kriteria harga. Jadi 80 dibagi akar dari 80 pangkat 2 ditambah 90 pangkat 2 ditambah 80 pangkat 2 ditambah 70 pangkat 2 ditambah 80 pangkat 2. Seterusnya perhitungan seperti itu sampai ke kriteria keunikan di C5. Jika sudah, maka akan terbentuk matriks ternormalisasi. Matriks ternormalisasi ini di sini ada data C1-nya diambil dari sini, dari kriteria harga, di sininya C2, di sininya C3, C4, dan C5. Jika sudah terkumpul matriks ternormalisasi, maka langkah selanjutnya adalah langkah keempat, optimalisasikan nilai atribut atau matriks normalisasi yang tadi dikali dengan bobot. Matriks normalisasi ini yang tadi diambil data dari sini dikalikan bobot yang ada pada data. Maka hasilnya di sini 0,1750 dapat diambil dari 0,3889 dikali 0,45. Hasilnya 0,1750. Dan seterusnya pada C1 ini untuk C2-nya dikalikan ke C2. C3 dikalikan ke C3. Sini C4-nya dikalikan ke C4 atau berat. Dan ini dikalikan ke keunikan di C5.
hasilnya sudah dapat di sini. Maka langkah terakhir yaitu untuk menentukan perankingan. Perankingan ini rumusnya YI sama dengan G sigma J sama dengan 1 dikali WJ dikali XIJ dikurangi N sigma J sama dengan G tambah 1 dikali WJ dikali XIJ, atau YI sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai maksimum itu yang tadi cost dan maksimumnya benefit. Untuk nilai cost-nya yaitu C1 dan C4. Untuk benefitnya C2, C3, dan C5. Ini C1 dan C4 minimum, C2, C3, C5 maksimum. Maka terdapat data di sini nilai maksimumnya. C2 tambah C3 tambah C5 dan nilai minimumnya C1 tambah C4. Maka di sini nilai maksimum dikurangi minimum terdapat ini hasilnya. Negatif 0,0049. Nilai maksimum atau minimum ini walaupun negatif tidak berpengaruh untuk rankingan. Dan hasil yang terakhir, ranking 1 terdapat pada HP1, ranking 2 terdapat pada HP5, ranking 3 terdapat pada HP4, ranking 4 pada HP4, ranking 5 pada HP3. Dengan rumus sama dengan rank, nilai yang akan ditentukan dideretkan ke nilai semua dari data. Itu pula semuanya di sini. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Perankingan pada metode Mora sudah ditemukan ranking 1 sampai ranking 5-nya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.